Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kasus-kasus sebelumnya, kasus 1, 2, 3, 4, kasus 1 tentang uratitis gonore, kasus 2 tentang fimosis dengan ISK, kasus 3 tentang batu selan kemih, kasus 4 tentang tadi kasus 4 tentang apa? Yang sebab itu glomerulonefritis akut pasca Streptococcus gyneps. Nah, selanjutnya ini kasus kelima. Ini juga kasus yang berhubungan dengan gangguan pada ginjal juga. Yaitu nanti kita bahas tentang mengenai akut kidney injury ya. Baik, langsung saja kita ke kasusnya. Nah, jadi diceritakan bahwa Tuan B usianya itu 25 tahun dengan BAK sedikit sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Ini sifatnya itu masih akut, yaitu kemungkinan mengalami oliguria karena BAK sedikit. Jadi yang disebut dengan oliguria itu kan kurang dari 400 cc. Kalau anuria itu kurang dari 100 cc. Itu harus dipastikan gitu ya, apakah memang oliguria atau anuria. Dan oliguria ini disebabkan oleh gangguan ginjal, bisa prerenal, intrarenal ataupun postrenal. Di mana perbedaan di ketiganya kalau prerenal itu adalah di mana si gangguan itu diakibatkan karena hipoperfusi. Kalau yang intrarenal itu diakibatkan karena struktur ginjalnya itu sendiri. Kalau yang postrenal itu diakibatkan karena obstruksi aliran urin. Kayak gitu. Nah, dari RPS-nya itu, keluhan dialami setelah menderita diare selama 5 hari, dan sebelumnya BAK-nya normal. Nah, berarti ini bisa aja nih jadi etiologi. Jadi dia tuh diare dulu, habis itu BAK sedikit. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi diare ini kan dia BAB-nya itu lebih dari 3 kali sehari, terus konsistensinya itu cair banget kan, 70-80%-nya air, berarti dia tuh banyak banget ngeluarin cairan. Nah, makin banyak keluar cairan, volume plasma dalam tubuh itu menurun. Nah, bisa aja ketika volume plasma menurun itu bisa jadi shock hipovolemik yang disebabkan oleh hipoperfusi, dan ini bisa jadi penyebab dari oligurianya. Terus tapi sebelumnya itu BAK-nya itu normal dulu gitu ya. Nah, jadi ini juga memperkuat dari keluhan gitu disebabkan karena diarenya. Karena ketika volume plasma turun nggak serta-merta langsung shock hipovolemik, enggak kan. Jadi ketika diare volume plasma tubuh turun itu dikompensasi dulu sama ginjal lewat kompensasi intrinsik maupun yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu dengan cara menjaga laju filtrasi glomerulus dengan cara vasokonstriksi pada arterial afferent gitu. Jadi ditemukan penurunan volume urin yang ditemukan 3 hari setelah keluhan diare. Kalau yang ekstrinsik itu berhubungan sama sistem RAAS gitu, di mana terjadi di mana reabsorpsi air di tubuh ginjal akan meningkat gitu. Jadi air diserap lagi tujuannya untuk menjaga volume plasma yang berakibat pada volume urin, dan volume urin jadi berkurang. Nah, karena ternyata kompensasinya itu tidak terlalu kuat mungkin ya, pada akhirnya mengalami si volume plasma dalam tubuh itu benar-benar sangat turun sekali gitu, yang menyebabkan si pasien ini mengeluh lemah dan kadang tampak cepat lelah gitu karena si hiperperfusi sehingga suplai oksigen ini menurun dan menyebabkan pembentukan ATP-nya menurun juga, akhirnya jadi lemah gitu. Terus pasien ini mengeluh sesak pada pernapasannya sejak 1 hari yang lalu. Ini akibat hipoperfusi juga, di mana kompensasinya itu dia itu mengalami takapnea dan hipernea gitu. Jadi sebagai small breathing. Selanjutnya pasien ini menderita demam, diare dan muntah. Jadi gejala demam tadi gejala diare itu ada demam disebabkan karena reaksi inflamasi sistemik di mana set point hipotalamusnya meningkat. Kalau muntah ini karena terangsangnya kemoreseptor tryptophan yang meningkatkan. Nah, ini ketika muntah ini justru malah memperburuk ya, karena dia meningkatkan pengeluaran cairan.
Terus, nah di sini diarenya tuh lebih dari 10 kali sehari. Nah ini penyebabnya gitu ya. Banyak dan cair dan tapi darah negatif dan lendir negatif. Nah berarti kalau darah negatif lendir negatif, diarenya tuh bukan jenis yang inflamatorik. Kemungkinan diare sekretorik. Jadi si enterotoksin itu menghambat reabsorpsi natrium dan merangsang sekresi Cl yang kemudian akan menarik air dan elektrolit ke keluman usus. Itulah penyebabnya gitu ya. Bisa aja jadi etiologi dari sana gitu. Benar-benar diare itu kan banyak banget nih. Jadi si enterotoksinnya itu reabsorpsi natrium, sekresi klorida, di mana ketika sekresi Cl itu menarik air yang lain gitu, kayak menarik air dan elektrolit ke lumen usus, akhirnya ya kebuang gitu ya, benar-benar cairannya itu benar-benar habis gitu, volume plasma tubuhnya menurun. Tiap kali makan minum, tuan B ini langsung muntah sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Akhirnya kan dia sering muntah ya, nggak ada asupan gitu ya, nggak ada pemasukan ke dalam tubuh, nutrisinya kurang. Terus sudah 5 hari tidak dapat makan dan minum. Akhirnya ya keluhan energi dan cairannya itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Kemudian RPD-nya itu si pasien ini pernah terkena diare sebulan yang lalu, namun sembuh sendiri tanpa diobati. Nah, memang diare ini biasanya tuh self-limiting disease gitu ya, bisa sembuh sendiri. Tapi mungkin saat ini karena imunnya turun, jadi ya perlu tata laksana yang lebih kuat. Kode pasiennya itu memiliki riwayat DM dan HT tidak terkontrol sejak setahun belakangan. Nah, DM ini bisa memperburuk ya, karena dia tuh kan hiperglikemi, itu bisa menyumbat pembuluh darah dan aliran darah jadi menyempit, ditambah juga dia hipertensi, itu bisa menyebabkan pasokan darah dan penyempitan pembuluh darah, akhirnya aliran darah ke jaringan menurun, dan kedua faktor tersebut itu bisa memperburuk keluhan, gitu ya, hiperperfusi dan bisa memperburuk keluhan. Kemudian RPO-nya, minum obat diapet yang dibeli di warung, namun hanya tertelan sebentar lalu dimuntahkan lagi dalam keadaan utuh ya, dia berarti tidak mendapat tata laksana yang adekuat. Terus RPK-nya ibu pasien juga pernah terkena diare selama 2 hari tetapi sembuh sendiri tanpa pengobatan. Terus kedua orang tua, nah ini menjadi penyebab gitu ya, dimana si diarenya itu memang berasal dari lingkungan sekitar gitu. Kenapa ya, ibu juga kena gitu dulunya, berarti ya mungkin aja ada infeksi patogen dari lingkungan sekitar. Terus kedua orang tua pasien menderita hipertensi, ini juga faktor risiko familial. Ayah pasien meninggal karena stroke, dia mungkin ayah pasien ini berarti mengalami komplikasi dari hipertensinya. Terus RP-sosnya beberapa anak tetangga pasien juga banyak yang terkena diare dan ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Berarti memang kurang higienis ya, dan bisa aja tertular lewat fekal oral gitu ya. Dan memang diarenya itu memang berasal dari patogen dari lingkungan sekitar. Terus pasien bekerja sebagai OB, jarang sarapan pagi dan menggabung makanan pagi dengan makanan siang dengan membeli jajanan sekitar kantor. Ini berarti kurangnya asupan nutrisi dan imunnya menjadi turun. Nah, dari hasil hasil anamnesis, maka diambillah hipotesis yang pertama itu shock hipovolemik, jelas jadi itu kan kekurangan cairan banget. Yang kedua itu dehidrasi berat, ini keluhannya itu hampir sama. Terus 3 ini akut kidney injury renal karena dia itu ada oliguria. Terus 4 akut tubular necrosis. Terus akut tubular necrosis ya, karena hiperperfusi juga kan, dia mengalami hiperperfusi juga. Terus yang kelima itu ada acidosis, ini mungkin lebih lengkapnya acidosis metabolik. Dan keenam itu ada gangguan keseimbangan elektrolit, karena kan ketika cairan tubuh itu slow berarti jadi gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, maka pemeriksaannya untuk membantu penegakan diagnosis akan pemeriksaan fisik. KU-nya tanpa sakit sedang, tanpa sakit berat, harusnya sakit sedang. Kesadarannya somnolen, artinya kesadarannya itu menurun, baru memberi respon ketika dirangsang. Terus BB, TB-nya sesuai dengan tercantum di atas, di sana BMI-nya itu 28,5, 28, berarti termasuk dalam obes 2. Terus tanda vitalnya tekanan darahnya 80/60, ini hipotensi. Nadinya 120, lemah dan cepat. Nafasnya 34, ini cepat dan dalam, suhunya 36, ini turun ya. Berarti, nah ini dari pemeriksaan vital sign ini menunjukkan hipotensi karena penurunan volume plasma akibat diare gitu kan. Curah jantung jadi menurun dan tekanan darah jadi menurun. Terus saat pemeriksaan nadi, kompensasinya itu kompensasi saraf simpatis dengan cara
dia tuh meningkat nadinya gitu akibat hiperfusinya. Terus nafasnya cepat dan dalam, ini tanda dari asidosis metabolik gitu ya, karena dia mengalami swallow breathing, jadi terjadi takimnia dan hiperapnea. Terus suhunya turun, jadi suhu turun ini karena hipoperfusi, karena banyak yang bervasokonstriksi, tujuannya itu jadi pembuluh darah perifer itu vasokonstriksi, maka suhunya turun. Selanjutnya pemeriksaan mata itu normal, toraks juga normal, mungkin bunyi jantungnya takikardi, ya ini sebagai bentuk kompensasi dari si hipoperfusinya. Terus abdomen itu bising usus positif normal, ekstremitas juga dia meningkat, dia teraba dingin dan turgor lambat. Ini meningkatkan apabila diaringnya itu masih berlangsung dan CRT-nya lebih dari 2 detik. Jadi si vasokonstriksi ini menyebabkan resistensi pembuluh darah perifer meningkat, ditambah sehingga aliran menghambat, sehingga kompensasi agar dan tujuannya itu kompensasi agar aliran udara itu ada menjaga apa ya? Jadi tujuannya itu biar ke organ-organ vital dulu gitu ya. Turgor melambat itu disebabkan karena kekurangan cairan yang menunjukkan gejala dehidrasi berat. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan laboratorium, HbHT-nya normal, hematokritnya naik karena mungkin cairan plasmanya sedikit sehingga kesannya itu sel darahnya itu terkesan lebih banyak. Leukositnya tinggi, berarti karena ada infeksi akibat diare. Ureum kreatininnya tinggi juga akibat dari laju filtrasi glomerulusnya yang menurun. Terus di sini kreatinnya itu meningkat, berarti ada apa? Tidak terfiltrasi dengan baik gitu ya. Si ureum itu kan harusnya tuh dia itu kan keluar ya, tapi karena LFG-nya itu turun, makanya dia tuh nggak difiltrasi keluar, nggak dikeluarin, nggak diekskresi, akhirnya dia tuh terakumulasi dalam tubuh gitu. Nah ini bahaya tuh karena bisa toksik yang disebut dengan azotemia. Terus kreatinnya naik juga merupakan salah satu kriteria dari AKI yang menurut Kadigo ini termasuk dalam acute kidney injury. Terus kaliumnya itu dia tinggi juga, berarti terjadi hiperkalemia. Terus GDS-nya itu meningkat, ini juga menjadi salah satu faktor tersumbatnya pembuluh darah karena ada penurunan ukuran domain akibat hiperglikemi. Terus dari pemeriksaan analisa gas di sana pH-nya tuh kan 7,25, berarti ini asidosis. Terus asidosis jenis apa gitu, karena lihat di sini pH CO3-nya tuh 13, ini rendah, berarti masuk dalam asidosis metabolik yang terkompensasi. Kenapa? Karena di sini pH CO2-nya tuh sudah turun gitu, jadi berusaha untuk dikeluarin CO2-nya sehingga termasuk dalam asidosis metabolik dengan cara peningkatan RR gitu ya. Kemudian volume urinnya itu 24 jam 300 cc. Nah, yang 300 cc ini berarti kan dia termasuk dalam oliguria. Kemudian keruh kan dia, berarti keruh oliguria yang memperkuat. Kemudian dari pemeriksaan urinalisa juga di sana berat jenisnya itu 1,025 normal, sedimen negatif, protein negatif, hidrosis negatif, dan glukosa positif. Nah ini ginjal ini kenapa glukosanya positif, berarti tidak dapat mereabsorpsi secara keseluruhan si glukosanya. Terus dari pemeriksaan analisa feses, eritrosit negatif, parasit negatif, dan leukosit positif, berarti memang leukosit positif ada diare infeksi. Terus dari pemeriksaan EKG terlihat ada tall Victi wave dan pelibaran QRS kompleks, ini hiperkalemia. Nah ini meningkatkan, ketika hiperkalemi ini justru meningkatkan potensial resting membran pada sel di jantung sehingga fase depolariasinya itu lebih lambat gitu. Makanya tampak QRS lebar dan mempercepat dan mempertajam repolarisasi sehingga gelombang T-nya tuh tinggi dan kayak tinggi gitu, kayak gitu ya, tall and Victi wave, kayak puncak. Nah dari hasil pemeriksaan maka ditegakkan diagnosisnya itu karena tadi keluhan utamanya itu dia tuh shock hipovolemik ya, dia tuh tekanan darahnya turun gitu ya karena penurunan kesadaran, shock hipovolemik dengan acute kidney injury karena tadi ada azotemia karena ureum kreatininnya meningkat, ada oliguria, ketidakseimbangan elektrolit, dan asidosis metabolik.
yang ekausa akibat dehidrasi berat dan ekausa diare akut. Nah, ini tuh urutan itu dari yang keluhan paling utama dulu gitu. Nah, kenapa ketidakseimbangan elektrolit diambil ya? Karena dia ada hiperkalemi kan, hiponatremi sama EKG-nya itu abnormal. Terus dia asidus metabolik itu sesuai dengan pemeriksaan AGD juga. Nah, maka ditegakkanlah diagnosis terlaksananya itu adalah farmakologinya resusitasi cairan, larutan isotonik, turun salin, NaCl untuk rehidrasi. Nah, ini untuk mempertahankan kondisi osmosis gitu. Ini tuh cairan kristaloid. Karena dia kan kekurangan cairan banget kan, dia volume plasma tubuhnya itu sangat turun, maka harus ini yang paling utama gitu, harus diresusitasi cairan. Terus atasi hiperkalemi dengan insulin, jelas ya, karena insulin ini bisa memicu pompa natrium kalium ATPase gitu, memasukkan kalium ke dalam sel gitu. Terus dextrose juga ini untuk memicu pengeluaran insulin endogen. Terus kalsium glukonat, selanjutnya itu tablet natrium bikarbonat. Tablet natrium bikarbonat ini untuk mengatasi asidosis metaboliknya, di mana sebagai alkalizer sistemik, jadi meningkatkan plasma bikarbonat dengan cara menjaga konsentrasi ion H+ dan pH ya ion H+. Kemudian terapi definitifnya itu dengan pemberian antibiotik untuk mengatasi penyebab diarenya. Maksudnya dengan farmakologinya itu dengan diet rendah kalium, yaitu talak, yaitu karena tadi kan dia mengalami hiperkalemi kayak gitu. Baik, cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.